Zodiak Cancer di minggu ini, kartu percintaannya ada Sang Biarawati ya. Jadi ada teguran, tetapi ini tegurannya bukan dari orang, melainkan dari semesta, di mana semesta mengingatkan kalian untuk senantiasa berbuat dan berbagi kebaikan dan jangan terlalu banyak mengeluh. Jadi memang akhir-akhir ini si Cancer ini terlalu banyak effort dalam hal percintaan kepada pasangan, sehingga kalian itu kayaknya lupa ya, lupa beribadah, lupa untuk membagi sebagian rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dapat uang nih lumayan gitu, kalian pengennya tuh membahagiakan pasangan. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi barengan saya Furi Harun dan juga Cika ya di acara Ramalan Zodiak Mingguan. Dan buat kamu semua ya, sebelumnya Kak Furi hanya ingin mengingatkan bahwa ramalan ini hanyalah merupakan sebuah prediksi. Jadi jangan terlalu dianggap serius ya, jangan terlalu baper, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ya. Selain itu juga untuk kalian semua yang suka nonton tapi belum subscribe, dan juga subscriber baru yang kayaknya oke juga nih, silahkan dipromosikan kepada teman-temannya, saudara-saudaranya untuk subscribe ya YouTube channelnya Furi Harun, dan juga aktifkan loncengnya sehingga setiap ada segmen kalian bakalan mendapatkan notifikasi ya. Sudah siap dengan ramalan zodiaknya? Jika udah siap ngeramal? Siap katanya. Oke. Ramalan zodiak pertama, zodiak Aries ya. Di minggu ini kartu percintaannya ada maut. Ada sesuatu yang kandas ya, ada sesuatu yang akhirnya harus hilang dan terlepas dari kehidupan percintaan kamu. Ya, itu pasti membuat kalian sangat sedih, galau, tapi ya sudah, kalau memang belum jodoh, sudah diusahakan sedemikian rupa untuk tetap bisa bersatu, tapi akhirnya tidak bisa, ya sudah. Mudah-mudahan hubungannya masih bisa berjalan, bersahabat dengan baik, saling support, tidak menjadi musuhan ya. Itu berlaku untuk Aries yang sudah berpacaran lama ataupun yang sudah menikah, karena kelihatannya ada indikasi bakalan terjadi perpisahan di minggu ini ataupun di waktu-waktu dekat. Tetapi kartu maut ini agak sedikit berbeda dengan yang jomblo. Karena yang jomblo artinya kalian justru sudah siap untuk move on ke kehidupan percintaan yang baru dan sudah menghapus kehidupan percintaan yang lama. Udah nggak mau pusing lagi mikirin mantan, udah nggak mau lagi berharap, udah nggak mau lagi disakiti, dan sekarang kalian sudah siap untuk step up kepada hubungan yang baru dengan orang yang menurut kalian jauh lebih baik. Mudah-mudahan sih hubungannya berjalan dengan lancar ya Cika ya. Sementara itu untuk keuangan dan pekerjaan, hati-hati ya, di sini ada pemanggilan. Artinya akan ada beberapa hal yang membuat kalian sangat tidak nyaman, dan ini berlaku dalam urusan keuangan ya. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang mengajukan pinjaman baik kepada atasan ataupun ke kantor gitu. Dan karena memang kondisi perekonomian sangat tidak baik akhir-akhir ini, ada juga beberapa pengeluaran yang tidak terduga, sehingga kalian tidak bisa membayar tepat waktu, dan itu membuat kalian gelisah gitu, malu, bingung bagaimana cara mengatakannya gitu, mau pinjem lagi juga malu gitu kan, tapi nggak pinjem juga kalian lagi perlu. Jadi minggu ini adalah minggu yang super galau dalam urusan keuangan untuk Aries ya. Sementara itu untuk sakitnya apa Cika? Aries mengalami apa? Oh, kalau kata Cika sih kalau sakit fisik nggak ada, cuman memang agak sedikit ngedrop dan stres gara-gara memikirkan masalah keuangan. Ya semoga segera mendapatkan solusi, atau kalau misalnya kalian memang memiliki ide untuk melakukan bisnis atau usaha sampingan demi mengcover kebutuhan sehari-hari, membantu, ya kenapa tidak, dijalani aja ya, meskipun hasilnya sedikit demi sedikit tapi kan bisa dinikmati setiap hari gitu. Oke. Sementara itu, zodiak selanjutnya adalah zodiak Taurus. Di sini kartu percintaannya ada menara ya.
ada sesuatu yang baru menggantikan sesuatu yang lama. Wah, jadi minggu ini adalah minggu yang membahagiakan untuk Taurus-Taurus yang dari kemarin jomblo, nggak pernah update foto sama pasangan. Akhirnya di minggu ini kalian sudah mendapatkan, apa sih Kak? Ya, meskipun masih calon pasangan atau memang baru jadian ya. Jadi minggu yang menyenangkan gitu buat si Taurus ini. Nah, sementara itu untuk Taurus yang sudah berpasangan, baik itu berpacaran ataupun menikah, justru ada sedikit pertengkaran nih dengan pasangan dikarenakan si Taurus ini terlalu keras kepala gitu. Jadi masih sama-sama ego. Jadi minggu ini kalian agak sedikit panas ya. Jadi ngobrol sedikit berantem. Terus juga ingin mengeluarkan unek-unek tapi momennya nggak pas, sehingga akhirnya pasangan juga ngerasa nggak terima gitu. Coba cooling down dulu, kalau ada masalah dibicarakan baik-baik ya, tapi pelan-pelan, jangan langsung ngebrudak seperti itu, karena mungkin siapa tahu pasangan kalian juga lagi capek, lagi banyak pikiran gitu. Bukan cuman kalian aja yang punya permasalahan gitu ya Taurus. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada sang petapa ya. Jadi di minggu ini sepertinya si Taurus ini ingin sedikit berbenah diri ya, dan juga tidak hanya ingin mengejar dan melakukan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi di minggu ini kalian mungkin yang senang meditasi atau senang mendatangi tempat-tempat gitu ya, tempat-tempat yang memang bersejarah atau tempat-tempat yang menurut kalian memiliki unsur dan juga aura yang bagus gitu ya. Mungkin kalian ingin meditasi atau semedi atau berdoa gitu, karena kayaknya aduh udah capek deh mikirin dunia, mikirin kerjaan. Jadi minggu ini adalah minggu yang sangat ingin kalian lewatkan di tempat-tempat yang tenang dan kalian gak mau pusing untuk memikirkan masalah pekerjaan. Untuk kesehatannya gimana Cika? Oh, untuk kesehatannya kata Cika si Taurus lagi deg-degan. Kenapa deg-degan? Hah? Ya deg-degan aja katanya, karena sepertinya apapun yang didapat lagi nggak happy kayak gitu, jadi deg-degan aja, makanya mungkin pengen refreshing gitu ya. Terus menurut Cika nih sebagai look tap, kalau orang deg-degan obatnya apa? Pacaran. Kalau mami sih belanja sih Cika. Kalau mami lebih milih belanja sih daripada pacarannya. Nanti kalau pacaran bisa aja deg-degannya hilang atau malah tambah deg-degan dan emosi gitu nanti. Kalau belanja kayaknya deg-degannya hilang. Oh, tapi kalau menurut Cika, kalau lagi deg-degan gak karuan gitu ya, pusing mikirin mau ngapain gitu, lebih baik dihabiskan dengan orang terkasih atau mungkin dengan keluarga ya. Oke. Selanjutnya adalah ramalan untuk zodiak Cancer di minggu ini. Kartu percintaannya ada Sang Biarawati ya. Jadi ada sedikit teguran, tetapi ini tegurannya bukan dari orang, melainkan dari semesta, di mana semesta mengingatkan kalian untuk senantiasa berbuat dan berbagi kebaikan dan jangan terlalu banyak mengeluh ya. Jadi memang akhir-akhir ini si Cancer ini terlalu banyak effort dalam hal percintaan kepada pasangan, sehingga kalian itu kayaknya lupa ya, lupa beribadah, lupa untuk membagi sebagian rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya kalian dapat bonus, dapat uang nih lumayan gitu, kalian pengennya tuh membahagiakan pasangan. Padahal sebetulnya ya boleh membahagiakan pasangan, tetapi alangkah lebih baiknya kita juga berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga rezekinya tidak mengalir begitu aja, tapi ada bekasnya dan ada manfaatnya untuk orang lain, sehingga Allah atau Tuhan itu bakalan ngasih rezeki lagi dan rezeki lagi. Nah, jadi di sini too much di-spend uangnya untuk pasangan, padahal sebenarnya kalian juga harus ingat untuk berbagi kepada sesama ya. Jangan terlalu memanjakan pasangan ya Cancer ya, atau terlalu boros membeli barang-barang yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Nah, untuk Cancer yang masih jomblo, di minggu ini justru kalian masih tidak ingin membuka hati dan membuka lembaran baru karena sepertinya masih ingin mengejar mantan gitu. Ya kalau menurut Cika gimana sih? Nggak apa-apa ya kalau mantannya memang masih baik dan masih mau gitu dikejar sama kalian, ya it's okay. Tapi masalahnya kalau mantannya juga sudah move on, sudah nggak mau diganggu, ya udah mendingan kalian juga move on dan berteman aja ya. Iya tuh kata Cika, jangan suka kepo sama
pacarnya mantan ya, nanti bikin sakit hati. Mendingan buka hati, lembaran baru dan cari pasangan yang baru ya. Sementara itu untuk pekerjaan di sini ada rembulan, ada sedikit kesedihan karena sepertinya apa yang dijanjikan oleh perusahaan tidak ditepati gitu. Aduh, atasanku, perusahaanku bohong-bohong mulu deh. Katanya kalau misalnya lembur gitu dapat tambahan gitu ya, Salwa, dapat tambahan berapa Salwa? Salwa. Salwa mah bukan cancel. Misalnya kata atasannya, yaudah lu lembur deh, ntar gua tambahin lu buat transport 150.000 gitu. Taunya pas udah lembur nggak ditambahin, transportnya cuma dikasih rokok doang. Jadi si Cancer ini lagi gondok banget. Aduh, kok sudah sedemikian besar effort terhadap perusahaan tapi uangnya tidak dibayarkan, dan ini bikin kalian galau, pengen cepet-cepet pindah gitu ya. Kalau saran dari Cika apa? Kalau saran dari Cika sih lebih baik ditanyakan dulu kepada atasannya. Siapa tahu atasannya lupa gitu. Atau mungkin memang sedang ada sedikit kesulitan keuangan. Jadi mungkin bisa dikumpulkan ke minggu depan gitu ya. Coba dibicarakan dulu. Kalau memang ternyata tanggapannya tidak sesuai dengan keinginan atau ekspektasi, ya sudah. Mungkin ini saatnya untuk berpindah haluan dan mencari pekerjaan yang jauh lebih baik ya. Untuk kesehatannya gimana? Sakit leher katanya. Mungkin ada beberapa di antara Cancer yang posisi tidurnya kurang pas ya, atau mungkin terlalu banyak main game ya, atau mungkin kalian juga jarang berolahraga sehingga agak kram ya, agak kaku, dan itu nggak enak banget. Jadi mungkin Kak Furi sarankan, kalau Kak Furi sih senangnya urut ya, atau memang memperbaiki posisi tidur supaya kedepannya lebih oke gitu badannya ya, nggak sakit-sakit. Oke. Kita lanjutkan dengan zodiak keempat di sesi pertama, yaitu zodiak Gemini ya. Di sini kartu percintaan Gemini pengorbanan ya, The Hangman, alias apa Cika, ngegantung ya. Masih tetap dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, sudah 1 tahun berlalu ya. Udah berapa purnama kita lewati ya Cika ya, masih ngegantung juga. Tapi kalau menurut Kak Furi ya, kalau Kak Furi kasih saran sama temen misalnya kayak, duh Mbak, hubunganku ini gimana ya, kok kadang marah, kadang baik, kadang adem ayem, kadang hubunganku gimana. Selama kalian masih ingin berjuang gitu kalau Kak Furi, karena kan kita sebagai manusia wajib untuk ikhtiar, wajib untuk berjuang. Tapi kalau ternyata ujung-ujungnya nggak ada ujung pangkalnya dan masih tetap seperti itu, ya artinya kalian juga harus segera mengambil keputusan. Take it or leave it gitu. Apakah akan dinikahi, apakah akan ditinggalkan gitu. Jangan bikin orang lain juga ngegantung, dan jangan mau dijadikan gantungan gitu ya. Jangan mau dijadiin jemuran, kata Cika. Ya, jangan sampai jamuran gitu. Kita tunggulah kabar-kabar baiknya dari teman-teman Gemini. Siapa tahu tahun ini akan segera menikah, tiba-tiba ada namanya di undangan gitu kan ya, kita happy. Dan kalaupun misalnya kalian sudah tidak tahan dengan status seperti ini, ya kalaupun berpisah dengan baik-baik. Sementara itu untuk yang masih single gimana Cika? Untuk yang masih single, kata Cika, masih ingin memperbaiki dan mengejar ekonomi, mengejar materi dulu, karena kalian juga tidak mau dianggap sebelah mata atau sepele oleh pasangan karena kalian pekerjaannya belum settle gitu. Jadi kelihatannya kemarin-kemarin ini kalian sempat ya membina hubungan dan kayaknya kok nggak dianggap banget gitu, gara-gara mungkin pasangan kalian jauh ya, jauh lebih oke lah dari segi finansial. Jadi kali ini si Gemini memutuskan untuk ingin berusaha dulu, ingin bekerja secara maksimal, sehingga nanti kalau sudah oke baru berani mencari pasangan. Oke. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan ada kekuatan. Hati-hati nih ya, hati-hati akan banyak sekali gunjingan atau omongan di lingkungan pekerjaan kalian gitu. Jadi kalian juga harus ekstra sabar gitu. Jadi meskipun misalnya kalian gak seneng gitu dengan omongan-omongan atau statement-statement orang lain gitu yang kalian terima, coba diambil dari sisi positifnya gitu. Kalau misalnya kalian udah gak tahan, ya udah gak usah didengerin, skip gitu. Karena orang-orang Gemini biasanya adalah orang-orang yang sangat males untuk mengurusi orang lain dan lebih ingin fokus mengurusi kehidupan pribadinya. Tetapi orang-orang Gemini adalah orang yang cenderung tidak mau konfirmasi gitu. Jadi kalau kayak orang Taurus tuh atau misalnya orang Aquarius,
kalau ada apa-apa tuh kan kita kejar, kita konfirmasi, kamu gimana, kamu maunya apa, kamu gimana. Nah kalau Gemini tuh biasanya males gitu ngedengerin dirinya digosipin, tapi dia males klarifikasi. Jadi ya udahlah, biarin aja. Nah itu juga bukan sikap yang baik, karena terkadang kita harus klarifikasi juga sama orang-orang kalau memang omongan mereka itu nggak bener, kita klarifikasi supaya orang-orang mengerti gitu ya, Coki. Sekarang namanya Coki udah ganti ya, Cika ya. Iya, dan gimana nih kesehatannya Gemini? Kalau kata Cika, kesehatannya lumayan oke dan optimal karena di minggu ini juga kalian sudah bertemu dengan pasangan. Berarti ada yang mau didatengin sama pasangannya. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Tanpa oleh-oleh gimana, Cika? Tanpa oleh-oleh gimana? Nanti Cika tagih, katanya gitu. Itu berlaku untuk Gemini yang kenal sama Cika ya. Kalau nggak kenal ya nggak usah DM. Oke teman-teman ya, itu tadi ramalan untuk zodiak di sesi pertama ya. Dan jangan lupa juga untuk kalian ya, like dan subscribe harus, serta komen juga supaya kita tahu kira-kira apa sih yang mau diperbaiki dari segmen ramalan zodiak mingguan ini ya. Kita akan kembali lagi di sesi kedua, jangan kemana-mana. Oke, teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi ramalan zodiak yang kedua. Dan bagaimana tadi ramalan yang pertama? Apakah cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Ya, kalau misalnya ramalannya kurang begitu bagus, nggak usah stres ya. Jadi anggap aja ini sebagai hiburan, karena kebenaran mah hanya milik Allah. Bener nggak? Bener nggak, Cika? Iya, kita cuman pengen menghibur aja dan memberi sedikit kisi-kisi aja tentang kehidupan percintaan dan karir kalian ya. Oke, kita akan mulai dengan zodiak pertama, yaitu zodiak Leo. Kayaknya si Leo ini lagi kejar setoran ya. Di sini kartu percintaannya ada Baginda Raja. Ingin melakukan segala macam hal untuk bisa menyenangkan pasangan. Mungkin untuk kalian Leo-Leo yang di kerbau logam ini ingin menarik keuntungan yang banyak, juga kalian bisa mencoba bisnis yang ada unsur logamnya. Seperti bisnis emas ya. Jadi buat kamu semua yang pengen tahu, ada si temennya Kak Furi yang jualan emas. Ya, nanti Kak Furi posting di Instagram aja, soalnya dia belum bayar endorsement ya. Nah, kalian kenapa sih di tahun ini ya, Kak Furi sarankan untuk kalian memakai aksesoris logam. Karena unsur logam seperti silver, emas, ya, atau diamond, berlian, itu akan menarik keberuntungan dan juga laki kalian. Kalau bisa sih baju-bajunya mungkin ada sedikit kuning-kuningnya gitu. Sedikit ya warna-warna logam lah gitu. Karena di kerbau logam dipercaya bahwa bisnis dan kesejahteraan akan meningkat bagi orang-orang yang memang berusaha ya tentunya. Dan ini pun yang terjadi pada si Leo, jadi sangat ingin membahagiakan pasangan ya, sehingga kalian kayaknya pengen nambah kerjaan, pengen nambah penghasilan gitu. Bagus sih, tapi tetap harus menjaga kesehatan ya Leo ya, jangan sampai karena segala ingin dikerjakan akhirnya malah kesehatannya terganggu. Sementara itu untuk Leo yang masih single diingatkan untuk tidak memaksakan apabila dia memang tidak mau menerima cintamu gitu ya Cika ya. Iya ya udahlah, kalau emang ditolak ya kalian harus berbesar hati. Jadi ada beberapa Leo yang minggu ini tuh kayak kesel banget deh gitu. Udah diajak makan, udah kemana-mana dianter, udah pulang kerja dijemput, tapi ceweknya masih belum mau, masih ragu-ragu. Ya udah gitu, terima aja. Mungkin memang garisnya harus berteman dulu. Mungkin dia belum percaya gitu sama kalian, atau memang mungkin dia sudah ada pasangan. Jadi kita harus belajar untuk legowo dan berbesar hati di saat cinta kita bertepuk sebelah tangan gitu. Karena pasti Tuhan memiliki rencana ya Cika ya, yang jauh lebih indah gitu. Oke. Untuk pekerjaan dan keuangan bagus. Ya, bagus, ada dunia. Jadi di minggu ini segala harapan, keinginan, cita-cita akan terlaksana. Meskipun mungkin belum tanggal gajian ya. Sekarang kan tanggal 23, jadi masih di akhir bulan. Tapi ada pendapatan yang tidak terduga dari bisnis sampingan lain yang sedang kalian kerjakan. Jadi nggak ada salahnya untuk memiliki bisnis sampingan. Yang paling penting tidak mengganggu pekerjaan kalian. Ya, jadi siapa tahu nanti bisa nabungnya justru dari bisnis sampingannya itu. Ya, untuk kesehatannya gimana Cika?
Kesehatannya sedikit meriang karena kalian terlalu banyak di luar ya. Mungkin lebih baik perhatikan pola makan, asupan gizi, dan juga tetap konsumsi vitamin ya Leo ya. Juga konsumsi air putih yang banyak sehingga badan kalian tetap sehat. Oke. Ya. Zodiak selanjutnya adalah zodiak Libra. Nih. Ya. Kartu percintaan Libra di minggu ini ada pecinta atau the lovers ya. Jadi si Libra ini lagi berantem mulu sama pasangannya gitu. Gara-gara hal-hal yang nggak jelas gitu. Jadi kalau misalnya kalian berantem jelas nih alasannya memang pasangan kalian atau kalian yang memang bikin ulah. Nggak apa-apa kan segera diselesaikan. Tapi ini justru berantemnya gara-gara gosip-gosip di luaran yang belum tentu kebenarannya. Jadi hati-hati Libra jangan sampai terpancing oleh gosip-gosip di luaran. Dan coba tanyakan dulu kepada pasangan kalian tentang kebenarannya. Selidiki dulu, jangan langsung marah-marah atau nuduh begitu aja. Padahal belum tentu yang kalian dengar itu benar beritanya ya. Sementara itu untuk Libra yang masih jomblo di minggu ini juga lagi happy karena kalian sudah mulai berkenalan dan dekat dengan seseorang yang menurut kalian sih oke ya. Gak malu-maluin, pekerjaannya juga ya lumayan bagus dan orang tua juga sepertinya setuju. Mudah-mudahan hubungannya bisa berlanjut ke jenjang yang jauh lebih serius. Untuk keuangannya di sini ada bintang ya. Jadi ada sebuah hal yang kalian sangat bahagia meskipun belum dapat uangnya, tapi setidaknya kalian bisa mendapatkan sebuah pekerjaan atau sebuah proyek yang sudah lama sekali ingin kalian dapatkan gitu. Udah kalian kejar udah lama banget gitu. Aduh aku pengen banget deh ngerjain proyek ini gitu. Kapan ya aku dikasih kesempatan dan kepercayaan gitu. Aduh aku pengen banget deh dapetin job ini. Dan alhamdulillah di minggu ini kalian mendapatkannya sehingga kalian sangat happy, sangat excited, dan sangat tidak ingin mengecewakan pihak-pihak yang sudah memberikan kepercayaan gitu. Wah, selamat ya. Dan mudah-mudahan nanti kalau memang bonusnya, pembayarannya sudah cair, tetap harus ingat sedekah supaya rezekinya tambah banyak, proyeknya tambah datang terus gitu. Kesehatannya gimana Cika? Kesehatannya ada beberapa di antara Libra yang terserang sakit mata ya. Jadi hati-hati kalau matanya sudah mulai iritasi, kalian segera pakai obat mata atau kalau sudah parah banget periksakan ke dokter ya. Oke. Sementara itu selanjutnya ada ramalan untuk zodiak Scorpio. Di sini kartunya ada kereta kuda ya. Jadi si Scorpio ini lagi bingung di antara dua pilihan. Ini untuk kalian yang sudah berpacaran ataupun memang sudah menikah ya. Jadi bingung di antara dua pilihan. Jadi pilihan yang pertama mungkin apakah kalian akan serius gitu. Dan kalian artinya kalau serius harus menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Atau kalian masih ingin free, masih ingin bebas. Dan ada beberapa Scorpio yang juga memang sudah menikah tetapi sepertinya enggan untuk mengikuti keinginan suami. Karena buat kalian memiliki usaha sendiri, bisnis sendiri, keuangan sendiri dan nggak pengen diatur. Nah, jadi sekarang lagi-lagi bingung nih. Jadi si Scorpio ini lagi bimbang antara ngikutin apa kata pasangannya atau lebih baik mengikuti egonya sendiri. Sementara itu untuk yang masih single, di minggu ini gimana Cika? Oh, kata Cika si Scorpio dilarang untuk flirting sana, flirting sini alias deketin sana, deketin sini, jangan kasih harapan sama orang kalau memang kalian cuma main-main aja supaya nanti orang nggak terlalu berharap banyak ya, nggak jadi baper, padahal sebenarnya kalian cuma bercanda gitu. Jadi kalau memang masih ingin berteman ya berteman aja, jangan menjanjikan sesuatu kepada orang lain, takutnya orang malah kecewa dan sakit hati nanti. Untuk pekerjaannya cukup baik ya, di sini ada Surya. Jadi meskipun capek ya, meskipun harus melalui banyak sekali pengorbanan ya dan jalan yang berliku, akhirnya kalian bisa mendapatkan atau membeli sesuatu barang yang memang sangat ingin kalian miliki gitu. Jadi minggu ini merupakan minggu-minggu yang membahagiakan untuk Scorpio dan akhirnya kerja keras kalian itu seperti sedikit terbayar gitu ya. Ya alhamdulillah deh, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk apa Cika?
Untuk tetap ditabung, takutnya ada pengeluaran yang tidak terduga, ataupun tetap harus disisihkan untuk mereka yang membutuhkan, sehingga rezekinya akan mengalir terus ya. Kesehatannya gimana? Kesehatannya ada beberapa dari Scorpio yang demam dan juga sakit ya. Mungkin kan kita juga sekarang tahu udah mulai musim hujan gitu kan. Terus juga cuaca kurang bersahabat, COVID juga masih ada gitu. Jadi harus betul-betul memperhatikan vitamin dan beristirahat dengan cukup gitu. Kurangi begadang ya. Oke. Zodiak yang terakhir di sesi kedua adalah zodiak Virgo. Di sini kartu percintaannya ada masa bodoh ya. Jadi si Virgo udah nggak mau mikirin mantan. Kalian sudah siap untuk move on ke kehidupan yang lebih baik ya, ke kehidupan percintaan selanjutnya dan hanya ingin berteman atau bersahabat saja. Jadi di dalam batin kalian saat ini kalian hanya ingin membahagiakan diri sendiri dan juga keluarga serta bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sementara itu untuk Virgo yang sudah menikah ataupun sudah berpacaran ya, ada sedikit sandungan, permasalahan atau hambatan di dalam hubungan kalian berdua dikarenakan ada salah satu pihak yang tidak jujur, yang tidak terbuka. Sehingga pihak yang lain sedikit kecewa ya. Ya, mudah-mudahan bisa dibicarakan, bisa dicarikan solusinya sehingga kalian tidak langsung emosi dan memutuskan untuk berpisah. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangannya di sini ada Maharani ya. Nah, jadi kalau kalian sudah banyak berdoa, kalian juga sudah banyak mencoba untuk berusaha melakukan sesuatu di jalan yang benar, terkadang kalian gak usah kemana-mana pun rezeki itu akan datang dengan sendirinya gitu. Tetapi tetap kita harus berusaha, kita juga tetap harus berdoa ya, itu nomor satu gitu. Sehingga batin kita juga tenang. Jadi di minggu ini si Virgo ini mendapatkan sebuah rezeki ataupun tawaran pekerjaan atau proyek tanpa harus keluar rumah. Ya mungkin proyek Cika? Catering gitu ya. Atau online shop. Nah, buat kalian yang punya usaha seperti catering, online shop atau apapun yang bisa kalian kerjakan dari rumah dan juga menghasilkan uang, ya sudah lakukan saja ya. Mungkin memang ada beberapa kewajiban yang harus kalian lakukan selain daripada melakukan pekerjaan itu gitu ya. Kalau misalnya kalian kerjanya di luar sepertinya agak sulit, mungkin bisa sambil jagain anak ya. Kalau kesehatannya gimana Cika? Kesehatannya ada beberapa dari Virgo terserang penyakit batuk, jadi coba minum jahe dan minum yang hangat-hangat. Selain itu juga perhatikan kondisi ya, asupan vitamin sehingga batuknya bisa segera reda gitu, bisa segera sembuh. Karena di masa-masa pandemi seperti ini kan sebenarnya kita paling parno kalau ngelihat orang batuk sama pilek ya. Padahal sebenarnya dia pilek beneran gitu, bukan pilek bawa virus corona, tapi ya tetap aja takut gitu. Dan usahakan tidak keluar rumah dulu sehingga tidak ada orang terdekat ataupun teman yang terkena batuk tular dari kalian ya, ketularan. Oke, kita akan balik lagi di sesi yang ketiga setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke, teman-temannya Furi, balik lagi di sesi terakhir atau sesi ketiga ramalan zodiak minggu ini. Bagaimana tadi ramalannya dari sesi pertama dan sesi kedua? Apakah cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan ya? Kak Furi berharap ya kalian saat ini ada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan jangan terlalu pusing mikirin ramalan ya, ambil fun-nya aja, oke? Kita akan mulai dengan zodiak Aquarius. Di sini kartu percintaan Aquarius ada sang iblis ya. Hati-hati karena ada beberapa dari Aquarius yang sepertinya ingin balas dendam terhadap pasangan dikarenakan sudah merasa kecewa dan sakit hati. Waduh, gimana Cika tuh pengen balas dendam? Ya mungkin kalian kemarin-kemarin sempet yang setia banget, bucin banget, taunya diselingkuhin, jadi di minggu ini kayak awas ya, aku mau balas dendam.
Kalau kata Cika jangan, karena dendam itu nggak baik. Kalau memang kalian merasa pasangan sudah menyesal dan ingin memperbaiki kesalahannya, nggak apa-apa, dimaafkan aja. Siapa tahu memang kemarin itu dia cuman hilaf. Tapi kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan, ya sudah ditinggalin aja. Nggak ada bagusnya juga mempertahankan sesuatu yang cuman toxic relation aja, yang akhirnya malah pusing mulu, stres mulu, kan hubungan itu pasti akan ada stresnya, akan ada bertengkarnya. Tapi kalau pusingnya setiap hari ya nggak bagus juga. Ya lebih baik kalau memang mau dipertahankan ya pertahankan, tapi kalau enggak jangan balas dendam ya Aquarius. Untuk kalian yang masih single di minggu ini juga masih ingin spending waktu bersama keluarga, karena kemarin-kemarin mungkin ada anggota keluarga yang sakit dan kalian tuh kayak khawatir banget ya, karena selama ini merasa sangat kurang perhatian terhadap keluarga, takut ada hal-hal yang tidak baik terjadi, sehingga di minggu ini kalian ingin membahagiakan keluarga dan ingin selalu dekat dengan keluarga. Oke. Untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada sang keadilan. Ya. Artinya ada beberapa dari atasan ataupun rekan sekerja kalian yang komplain di minggu ini karena kalian lagi nggak fokus. Jadi kayaknya kok kamu tuh banyak pikiran, sehingga kalau kerja tuh harus dikasih taunya berulang-ulang, dan banyak sekali hal-hal yang bikin atasan kalian marah. Nah, hati-hati Aquarius ya. Kalau memang kalian memiliki permasalahan yang mengganggu pikiran, coba silahkan diobrolkan atau dibicarakan dengan orang-orang yang memang mengerti dan bisa memberikan solusi. Tetapi jangan sampai akhirnya fokus kerja kalian terganggu sehingga kalian tidak menerima banyak komplain dari atasan ya. Sementara itu untuk kesehatannya gimana Cika? Untuk kesehatannya katanya ada beberapa di antara kalian yang terserang flu ya. Seperti yang kita tahu, flu adalah salah satu penyakit yang sangat ditakuti di masa-masa pandemi seperti ini. Jadi kalau memang kalian lagi flu berat banget, coba stay home, diam di rumah ya. Jangan kemana-mana, takutnya nanti ada orang yang ketemu akhirnya tertular gitu. Karena sekarang flu itu sedang menjadi isu yang sensitif gitu ya. Jadi lebih baik kalian banyak konsumsi vitamin, minum yang banyak, dan beristirahat yang cukup. Oke. Sementara itu zodiak selanjutnya adalah Sagittarius. Di sini kartu percintaannya ada sang jauh hari ya. Jadi Sagittarius jangan memanipulasi keadaan. Kalau kalian lagi nggak happy dan lagi kesal sama pasangan, lebih baik diutarakan saja. Karena siapa tahu pasangan kalian yang super cuek itu memang nggak ngeh gitu kalau dia bikin kesel. Jadi ada baiknya ya, meskipun kalian berpacaran atau mungkin sudah menikah, ada baiknya untuk memiliki waktu berdua dan membahas sama-sama tentang keinginan dan harapan kalian terhadap pasangan tanpa melibatkan ego. Sehingga kalian bisa tahu nih hubungan akan diarahkan kemana gitu. Untuk yang masih single di minggu ini, memang kalian sangat terpesona akan kehadiran seseorang yang sepertinya perfect banget gitu. Saking perfectnya kalian nggak ngelihat ada kekurangan atau celah, justru malah jadi curiga. Ini orang kayaknya kalau terlalu istimewa dan sempurna seperti ini, apa dia bohong gitu atau gimana? Ya supaya kalian nggak dibohongin, coba kalian selidiki dulu latar belakangnya. Apakah dia beneran memang seperti yang dia ceritakan atau dia hanya mengada-ngada saja? Karena sekarang banyak banget yang modus ya guys ya, hati-hati. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan ada kesederhanaan. Jadi beberapa dari Sagittarius ya tidak diperbolehkan untuk boros atau membeli barang-barang yang tidak diperlukan banget gitu. Karena memang akan ada pengeluaran yang tidak terduga nanti di akhir minggu. Untuk kesehatannya gimana Cika? Untuk kesehatan ada beberapa dari Sagittarius yang terserang migrain. Jadi lebih baik kalian cukupkan tidurnya ya, jangan sampai begadang terus, dan kalau memang migrainnya sudah sangat mengganggu, coba diperiksakan ke dokter dan meminum obat yang memang cocok untuk apa yang sedang kalian derita ya saat ini. Jangan asal beli-beli aja. Oke. Selanjutnya adalah ramalan untuk zodiak Capricorn. Kartu percintaan Capricorn di minggu ini ada sang imam, ya. Jadi kalau memang kalian ingin segera menikah, untuk Capricorn yang masih jomblo ataupun yang sudah berpacaran lama, ya, tapi nggak kunjung dinikahi,
cobalah meminta kepada Tuhan, Sang Imam nih ya, minta jalan yang terbaik kepada Tuhan, berdoa gitu supaya nggak selalu bertemu dengan orang yang salah, dan kalau sudah ketemu dengan orang yang pas, disegerakan langkahnya supaya segala sesuatunya menjadi lancar. Sementara itu untuk yang sudah menikah ada sedikit pertengkaran dikarenakan ketidakjujuran dalam alokasi keuangan. Jadi hati-hati ya, kemanapun berapapun uang kalian spending, kalau sekiranya nanti akan menimbulkan perpecahan dengan pasangan, lebih baik dibicarakan dulu. Misalnya beli sesuatu yang mahal nih, kayak beli mobil gitu tapi nggak bilang-bilang dulu, nah nanti kan pasti akan jadi masalah. Atau misalnya ganti apa gitu, kok mahal banget sih, pasti nanti akan jadi masalah karena sudah menikah. Jadi segala sesuatunya harus dibicarakan dengan pasangan. Sementara itu untuk kesehatannya bagaimana, Cika? Untuk kesehatannya Capricorn ya, di minggu ini kata Cika ada sedikit sakit tenggorokan ya, sama mungkin seperti saya ya. Saya minum dulu deh, tenggorokan saya keselak kayaknya. Oke, kalau itu kebanyakan ngomong ya guys ya. Nah, jadi disarankan untuk Capricorn menjaga kesehatan tenggorokannya, jangan selalu mengkonsumsi minuman-minuman yang dingin ya, karena lagi musim hujan seperti ini, alangkah lebih baiknya lebih banyak mengkonsumsi minuman-minuman yang hangat. Selain sehat untuk tubuh, juga bisa mendetoks racun-racun dan penyakit dari dalam tubuh kalian ya. Sementara itu, zodiak selanjutnya adalah zodiak Pisces ya, ini yang merupakan zodiak terakhir di minggu ini. Kartu percintaannya ada rembulan. Ada kesedihan ya, ada kesedihan yang dirasakan oleh Pisces dikarenakan cintanya bertepuk sebelah tangan. Ini untuk kalian yang jomblo ya. Sementara itu untuk kalian yang sudah menikah ataupun sudah berpacaran, rembulan ini menandakan bahwa ada keinginan dan harapan yang sudah lama sekali ingin kalian rubah dari pasangan dan dia tidak kunjung merubahnya. Masih banyak-banyak bohong, masih banyak-banyak flirting sana, flirting sini, dan kalian kayaknya udah mulai capek gitu menghadapi pasangan yang seperti ini. Jadi di minggu ini kalian lebih banyak diam. Daripada ngomong juga disalahin, ngomong juga nggak dapat apa-apa, ya udah gitu, daripada ribut di depan anak. Jadi lagi sangat tidak bahagia untuk urusan percintaan ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada bintang. Artinya apa, Cika? Artinya ada beberapa dari Pisces yang memang akan mendapatkan tawaran pekerjaan atau proyek yang sangat menarik. Sesuatu yang sebenarnya sudah sejak lama kalian ingin dapatkan ya, dan akhirnya baru terrealisasi sekarang. Jadi jangan lupa untuk selalu mengejar mimpi, harapan, selalu fokus dalam pekerjaan. Karena mungkin di 2020 kemarin kalian gagal untuk mendapatkan proyek tersebut, belum tentu di 2021 ini akan gagal lagi. Yang paling penting adalah tetap semangat dan juga berusaha keras ya. Karena akhirnya impian dan harapan kalian pasti akan bisa terwujud ya. Nah, kayak gitu deh ramalannya. Cika mau ada tambahan gak sih? Jaga kesehatan aja kata Cika ya, karena sekarang penyakit lagi banyak ya. Covid juga masih ada gitu, teman-teman terdekat kita juga sekarang ya, nggak bisa kita pungkiri sudah banyak juga yang terkena Covid ya. Jangan terlalu anggap enteng, tetapi jangan sampai kalian terlalu stres juga. Jaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental ya, sehingga kita selalu eling, selalu waspada, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala macam mara bahaya dan penyakit, dan yang diberikan sakit juga segera disembuhkan ya. Oke teman-teman, itu tadi ramalan zodiak bersama saya Furi Harun dan juga Cika ya. Kurang lebihnya kami meminta maaf dan terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Jangan lupa kita akan ketemu lagi di tayangan ramalan zodiak minggu depan. See you.